Saudara, gema ayat-ayat suci Al-Quran mewarnai rutinitas prajurit TNI di lingkungan Kodam 3 Siliwangi selama bulan suci Ramadan. Di bawah arahan langsung Pangdam Maijen TNI Kosasih, para prajurit diajak untuk mempertebal keimanan melalui program prajurit mengaji. Suasana khusyuk terasa di markas Kodam 3 Siliwangi. Di sela tugas menjaga kedaulatan, para prajurit ini rutin melaksanakan tadarus Al-Quran secara berjamaah setiap harinya. Program prajurit mengaji ini dipimpin langsung oleh Pangdam 3 Siliwangi, Maijen TNI Kosasih. Bukan tanpa alasan, Sang Jenderal memang dikenal memiliki latar belakang religius yang kuat. Pernah menjadi marbot masjid saat masa sekolah hingga menjadi seorang hafiz Al-Quran, membuatnya dijuluki sebagai Jenderal Santri. Tak hanya di tingkat markas komando, gerakan literasi Al-Quran ini juga digelar serentak di seluruh satuan Jawara Siliwangi, mulai dari tingkat Korem, Kodim, hingga Koramil di pelosok daerah. Mumpung bulan puasa, kita ingin membudayakan membaca Al-Quran. Dengan harapan setelah bulan puasa ini, mereka juga setelah terus melanjutkan membaca Al-Qurannya, jangan terhenti di akhir bulan Ramadan saja. Itu sih mau membudayakan aja sih, membudayakan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan pedoman. Karena Allah turunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Antusiasme tinggi pun ditunjukkan para prajurit. Mereka berharap kegiatan ini tetap menjadi tradisi positif meski Ramadan telah usai. Sebagai prajurit, saya sangat mendukung dan merasakan manfaat besar dari program prajurit mengaji yang diinisiasi langsung oleh Pangdam 3 Siliwangi. Program ini bukan hanya kegiatan rutin keagamaan, Mbak, tetapi menjadi sarana pembinaan mental dan rohani bagi kami di tengah padatnya tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit. Kegiatan mengaji juga memberikan ketenangan batin serta mengingatkan kami untuk selalu menjaga akhlak, disiplin, dan integritas. Selain mengaji, Kodam 3 Siliwangi juga menyemarakan Ramadan dengan berbagai kompetisi religius, seperti lomba azan, penulisan esai, hingga lomba membaca sholawat bagi keluarga besar TNI dan masyarakat umum. Mita Handayani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, kita bahas kegiatan mengaji di Kodam Siliwangi bersama Pangdam Kodam 3 Siliwangi bersama dengan Maijen TNI Kosasih. Selamat pagi Bapak Pangdam. Bapak mungkin bisa dijelaskan bagaimana latar belakang untuk program prajurit mengaji ini di Kodam 3 Siliwangi, Pak? Selamat pagi, Mbak. Terdengar suara saya? Iya Bapak, terdengar sangat jelas. Bapak terkait dengan latar belakang program, ya. Terkait dengan latar belakang program ini apa Bapak yang latar belakang program ini? Iya Bapak, silakan Bapak. Ya, baik Mbak. Terima kasih Mbak. Selamat pagi semua para pemirsa. Di Kodam 3 memang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan ini melaksanakan Gema Ramadan. Salah satunya adalah tadarus Al-Quran setiap pagi di kantor saya dan juga di seluruh jajaran sampai dengan tingkat Kodim. Adapun latar belakang kenapa saya laksanakan untuk melaksanakan mengisi Ramadan ini dengan beberapa kegiatan. Kenapa harus tadarus Al-Quran? Karena saya berpikir bahwa kita khususnya yang beragama Islam, bahwa Al-Quran itu adalah pedoman buat kita semua. Jadi saya melaksanakan program khususnya tadarus Al-Quran dengan harapan kelak setelah Ramadan ini mereka juga membiasakan membaca Al-Quran di tempat masing-masing. Kita membumikan Al-Quran kepada seluruh prajurit dan bahkan setiap hari yang mengikuti tadarus ini bukan hanya dari prajurit.
saya memantau kegiatan TikTok secara langsung bahwa masyarakat umum pun mengikuti kegiatan tadarus ini, Mbak. Bahkan pernah sampai satu hari 250.000 orang langsung live melalui TikTok mengikuti tadarus Al-Quran, sehingga mereka juga ikut bersama-sama para prajurit melaksanakan tadarusan. Oke, baik, selain dengan tadarus Al-Quran, mungkin ada program lain Bapak di dalam rangkaian dari Gemar Ramadan ini, Bapak? Nah, untuk kegiatan lain selama bulan suci Ramadan ini, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan berupa lomba, MTQ, kemudian ajan, menulis esai, kemudian ceramah, kultum, baik dari prajurit maupun masyarakat. Bahkan juga beberapa peserta ada yang dari adik-adik kita yang berkebutuhan khusus. Nah, ini kita kemarin sudah kita umumkan juara-juaranya, dan ini melalui tidak secara langsung, tetapi mereka mengirimkan rekaman mengajinya, rekaman ajannya, sehingga setelah mereka kirimkan kepada kita dinilai oleh panitia. Bahkan terakhir setelah panitia menilai, diserahkan kepada saya sendiri yang menilainya, Mbak. Dan secara umum luar biasa minat dari masyarakat. Adik-adik ini suaranya bagus-bagus, termasuk juga prajurit juga ternyata banyak berasal dari santri. Ya, ada beberapa qori, kemudian juga ngaji murotal. Jadi ada dua kategori, secara ini yang memang menggunakan lagu, dan secara murotal atau mengaji biasa, Mbak. Dan suaranya luar biasa, adik-adik kita ini bagus-bagus. Termasuk yang berkebutuhan khusus, bahkan membuat kita kalau menghayati bisa menangis, Mbak. Karena saking merdunya suara mereka. Kita yang memiliki mata normal belum tentu bisa sebagus mereka mengajinya. Nah, itu menjadi introspeksi juga buat kita yang sehat, tidak terhenti, ya, malu terhadap mereka yang berkebutuhan khusus saja mampu membaca Al-Quran dengan baik, mampu ajan dengan baik, dengan suara merdu. Ini sangat luar biasa dan sangat menyentuh hati, Mbak. Oke, memang sangat menginspirasi ya Bapak. Kalau terkait dengan tujuan dari program prajurit mengaji ini, untuk tujuan spiritual dan juga mental dari prajurit ini seperti apa Bapak? Tentu kita ingin membumikan Al-Quran kepada seluruh prajurit dan seluruh masyarakat Indonesia. Bukan hanya Jawa Barat dan Banten, tetapi juga karena saya lihat yang mengikuti tadarus itu sampai dengan ke Sulawesi, kemudian ke Sumatera, bahkan ada yang mengikuti dari luar negeri, Mbak. Nah, ini menurut saya luar biasa sekali, karena Al-Quran adalah pedoman buat kita semua. Saya sampaikan kepada mereka bahwa Al-Quran ini diturunkan pada bulan suci Ramadan, sebagaimana Allah katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Di bulan suci Ramadan inilah diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Tentu kalau disebut manusia sifatnya umum, bukan hanya bagi umat manusia saja. Bagi saya Al-Quran memiliki bahasa yang universal. Siapa saja boleh baca, siapa saja boleh mempelajarinya. Dan itu memang bagi kita semua, bagi umat Islam, bahwa Al-Quran adalah penyempurna kitab Zabur, Taurat, Injil. Jadi semua ajaran sebelum-sebelumnya disempurnakanlah di dalam Al-Quran. Jadi siapa saja boleh mempelajari Al-Quran untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak, mungkin harapannya Bapak setelah adanya Gemar Ramadan ini, apakah nanti akan diteruskan untuk di tahun-tahun berikutnya Bapak di Kodam 3 Siliwangi ini? Bukan tahun-tahun berikutnya, Pak. Selesai Ramadan di Syawal, terus kita laksanakan tadarusan ini. Hanya saja setiap Ramadan ini per hari kita laksanakan 2 juz, karena Sabtu Minggu kita libur untuk mengejar 30 juz, sehingga setiap
hari Senin sampai dengan Jumat kita laksanakan setiap hari tadarus 2 juz. Nah ini kemarin sudah hatam 30 juz, nah hari ini mulai lagi juz pertama hanya saya batasi 1 juz saja sehingga waktunya tidak terlalu lama, tidak terlalu mengganggu kegiatan pekerjaan sehingga mereka dengan harapan ya terus di hari-hari mereka diisi dengan Al-Quran, kemudian mengkaji artinya dan dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja harapan saya, Mbak. Oke, baik. Berarti kita berharap ini terus dilakukan, dilaksanakan begitu, dan mungkin juga bisa menginspirasi di kodam-kodam lain di tanah air, Bapak. Terima kasih Bapak Maijen TNI Kosasi sudah bergabung bersama kami di Kompas TV.